Hai semuanya, jadi di video kali ini aku bakal tunjukin kamu 10 website yang bisa bikin kamu dapat penghasilan pasif yang nyata setiap bulannya. Kalau kamu belum tahu, salah satu cara terbaik buat dapetin kekayaan itu adalah dengan menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kamu itu lagi nggak kerja. Jadi 10 website yang bakal aku bahas itu adalah cara-cara yang bagus buat bikin kamu dapat uang yang lumayan. Jadi pastikan kamu itu nonton video ini sampai habis ya, supaya kamu itu nggak ketinggalan kesempatan baru ini. Oke, jadi yang nomor 10 di daftar ini adalah website bernama Honeygain. Honeygain itu adalah sebuah website yang sebenarnya ngebayar kamu buat berbagi koneksi internet kamu ya teman-teman. Jadi sebelum kamu itu khawatir tentang bagaimana website ini tuh bisa mencuri informasi kamu, aku dari sini dan ini tuh aman. Apa yang dilakukan Honeygain itu adalah mereka mungkinin pengguna untuk berbagi koneksi internet mereka untuk kepentingan berbagi konten mereka ya. Dengan kata lain, berbagai daerah di dunia itu punya konten tertentu yang diblokirkan dan banyak konten yang hanya bisa diakses di daerah tertentu. Misalnya kayak apa yang kamu lihat di Netflix di Amerika Serikat itu nggak sama dengan apa yang bakal kamu lihat di Australia atau negara lain. Nah, disinilah Honeygain tuh berperan. Website ini tuh pada dasarnya mungkinin kamu akses internet melalui geolokasi kamu, sehingga mereka itu bisa merasakan konten yang sama yang bisa kamu lihat nantinya. Cara bisnis ini diuntungkan itu adalah dengan bisa melihat konten dari seluruh dunia ya, dan ngasih mereka pandangan internet yang nggak terfilter. Alasan lain kenapa ini tuh menguntungkan bisnis adalah ya karena ini mungkinin mereka untuk melindungi brand-brand ya, dan untuk pelanggaran hak cipta ilegal dari mana aja di dunia. Ini juga mungkinin bisnis untuk membandingkan harga dan mastiin bahwa konten mereka tuh disampaikan secara konsisten di seluruh dunia. Jadi ya jumlah uang yang bisa kamu dapatkan setiap bulan tuh akan bervariasi tergantung seberapa banyak lalu lintas harian yang kamu bagikan nantinya, yang berkisar dari 2 GB hingga 200 GB ya, serta jumlah pengiriman konten harian yang bisa bervariasi dari 0 jam hingga 24 jam sehari. Sekedar memberi kamu gambaran tentang berapa banyak yang bisa kamu hasilkan ya. Kalau kamu itu berbagi 5 GB per hari dan 4 jam pengiriman konten harian, kamu itu bisa dapat sekitar $46 per bulan ya. Jadi jelas ini nggak bakal bikin kamu kaya raya tentunya, tapi setiap dolar itu kan penting ya kan. Setelah kamu itu mulai mendapatkan beberapa aliran pendapatan pasif yang masuk, juga ingat semakin banyak alamat IP yang mau kamu bagikan dengan Honeygain, semakin banyak uang yang bakal kamu dapatkan. Jadi ya kalau kamu itu maksimalin semua pengaturan berbagi kontennya, katanya kamu itu bisa dapat hingga $184 per bulannya loh. Nomor 9 di daftar ini tuh adalah marketplace foto dan juga video ya, yang disebut Snapwire. Sekarang ini adalah marketplace online yang diutamakan untuk videographer dan fotografer yang terampil ya, karena ya websitenya di setup kayak gitu. Jadi cara kerja website ini tuh adalah, ini tuh pada dasarnya sebuah platform buat para pembuat konten untuk menjual karya mereka di halaman profil serta bersaing dalam tantangan atau permintaan yang dibuat oleh Snapwire sendiri guys, atau bisnis yang mencari gambar atau video tertentu. Hal keren tentang Snapwire itu adalah mereka itu bisa ngasih penjual mereka komisi 100% untuk memenangkan tantangan atau permintaan kalau kami itu ngejualnya di marketplace ya. Namun website ini tuh akan mengambil komisi 50% sebagai biaya referral untuk salah satu pengguna mereka yang membeli dari kamu. Jadi kalau foto kamu itu terjual misalnya seharga $50 ya, kamu itu dapat $25 dari profitnya. Dan tentu aja semakin bagus foto yang kamu ambil, semakin banyak kamu itu bisa mematok harga nantinya. Tapi harga rata-rata per permintaan itu sepertinya berkisar antara $25 hingga $125 ya. Terakhir, Snapwire itu juga punya dua opsi pembayaran guys, yaitu PayPal dan Stripe. Kamu itu cuma perlu punya minimal $25 di akun kamu untuk bisa menarik uangnya. Secara keseluruhan sih, ini cara yang cukup bagus ya buat kamu untuk secara pasif menjual foto dan video kamu. Oke, jadi nomor 8 adalah Rakuten. Rakuten adalah sebuah website yang mengharuskan kamu ngeluarin uang untuk menghasilkan uang. Tapi kalau kamu itu adalah seorang yang sering belanja di toko-toko yang ditawarkan di situs mereka, kamu itu bisa mulai mendapatkan banyak cashback ya. Sampai hari ini, aku itu udah dapat lebih dari $2.000 cashback hanya dengan menggunakan Rakuten. Selain menawarkan cashback yang tinggi di banyak toko, Rakuten juga punya program referral yang luar biasa yang membayar afiliasi dan pengguna baru sekitar $30 masing-masing. Ketika pengguna baru mendaftar melalui link referral dan melakukan pembelian minimal $30 dalam 90 hari pertama. Dan untuk memberi kamu itu gambaran tentang toko-toko yang mereka punya di website saat ini, mereka itu menawarkan cashback 4% untuk belanja di online, untuk di Macy's, 1% cashback untuk belanja di eBay, 9% di Ulta, 8% di Sam's Club, 6% di Forever 21, dan banyak lagi pokoknya. Rakuten itu nggak cuma menawarkan diskon online loh, tapi mereka juga menawarkan cashback di toko serta cashback untuk pembelian perjalanan atau liburan tertentu gitu. Jadi kalau kamu itu sering bepergian, terus beli tiket atau akomodasi perjalanan melalui Rakuten, itu bisa mulai menghasilkan banyak cashback nantinya. Ketika kamu itu udah siap untuk menarik cashback kamu dan bonus referral dari Rakuten, kamu itu punya opsi untuk menerima pembayaran melalui cek pos atau melalui PayPal ya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk benar-benar menghasilkan uang tanpa mengeluarkan uang di Rakuten itu adalah ya seperti yang aku bilang sebelumnya, hanya dengan mereferensikan teman dan keluarga kamu ya. Kamu itu bisa posting link afiliasi kamu di bio media sosial kamu dan kasih tahu pengikut kamu untuk mendaftar melalui link kamu yang bisa sangat efektif nantinya. Kalau kamu itu udah punya pengikut yang lumayan, atau kamu itu bisa bikin website niche dan mereferensikan audiens kamu untuk mendaftar dan berbelanja melalui Rakuten untuk menghemat uang, dan itu akan win-win solution untuk kamu dan audiens kamu kan. Nomor 7 di daftar ini adalah Etsy. Jadi Etsy adalah website lain yang mungkinin kamu untuk menjual produk kamu ya secara online agar orang lain tuh bisa lihat dan semoga membeli. E-commerce Amerika ini lebih fokus pada barang-barang handmade ya guys, terus barang vintage dan perlengkapan kerajinan. Jadi ini tuh bisa berupa barang-barang seperti perhiasan handmade seperti gelang, anting-anting, cincin dan lainnya. Ini juga bisa berupa dekorasi rumah atau furnitur, karya seni, pakaian, mainan, dan ya sebenarnya apapun yang kamu bisa buat dengan tangan atau yang bisa disebut sebagai vintage itu bisa di-list di marketplace online ini. Namun apa yang sebenarnya aku rekomendasikan ke kalian adalah ngejual unduhan digital guys. Ini berarti setiap kali kamu itu melakukan penjualan, kamu itu cukup mengirimkan PDF atau apapun itu lewat email. Ini super pasif banget teman-teman. Artinya kamu itu nggak punya biaya overhead nantinya, dan pada dasarnya ya profitnya 100% tuh. Jadi cara kerja Etsy itu adalah penjual membuat profil di mana mereka itu bisa mencantumkan barang mereka untuk dijual selama maksimal
4 bulan. Etsy mengenakan biaya 20 sen untuk setiap barang yang mereka list di website ya. Keuntungan dari mencantumkan barang kamu di situs ini itu adalah ya Etsy sebenarnya membayar untuk mengiklankan produk kamu di seluruh internet melalui sesuatu yang disebut sebagai iklan luar situs. Jadi ketika produk kamu itu menjual melalui salah satu iklan ini, Etsy akan mengenakan biaya komisi 15% dari penjualannya. Untuk transaksi normal yang dilakukan melalui website, Etsy akan mengambil biaya transaksi 6,5% ditambah 3% plus biaya pemrosesan pembayaran 25 sen. Jadi penjualan seharga $100 itu akan membuat kamu mendapatkan $90 dan 25 sen ya. Hal lain yang bagus tentang Etsy itu adalah mereka itu tidak mengenakan biaya keanggotaan bulanan untuk menjual di website mereka guys, dan mereka juga menawarkan transaksi yang aman di situ. Terus ada setoran otomatis dan perlindungan penjual yang dijamin ya. Di akhir setiap bulan, Etsy mengirimkan tagihan kepada penjual tentang biaya yang mereka kumpulkan sepanjang bulan, dan mereka itu punya waktu sampai tanggal 15 bulan berikutnya untuk membayar. Dengan Etsy nantinya, penjual itu bisa menerima pembayaran dari pembeli melalui kartu kredit, kartu debit, Apple Pay, Google Pay, PayPal, dan lainnya. Secara keseluruhan, ini cara yang bagus untuk kamu itu menjual barang kamu ya, serta unduhan digital gitu, di platform yang bisa dilihat banyak orang. Oke, jadi nomor 6 di daftar ini itu adalah perusahaan bernama Substack. Substack adalah website yang memberikan penulis dan podcaster cara untuk dibayar atas karya mereka melalui model berbasis langganan daripada melalui pendapatan iklan. Ini sangat bagus untuk membuat konten yang udah punya audiens yang cukup loyal ya kan, dan ingin mulai menghasilkan uang dari karya yang mereka buat. Disinilah Substack itu berperan ya. Penulis dan podcaster di Substack itu bisa memindahkan audiens mereka dan konten dari platform lain seperti WordPress, Medium, Tumblr, Mailchimp, dan lainnya. Hal yang aku suka dari platform ini itu adalah ya mereka itu membuat hal-hal yang makan waktu seperti mengirim email, mengumpulkan bayaran, dan memindahkan serta mencadangkan konten, jadi sangat mudah di situ. Yang mungkinin pengguna mereka untuk ngabisin lebih sedikit waktu ya buat nyiapin semuanya, dan tentu lebih banyak waktu untuk fokus pada menciptakan konten yang berkualitas untuk para pelanggannya. Dengan beralih ke Substack, kamu itu tetap menjadi pemilik tunggal konten kamu dan audiens kamu guys. Satu hal yang hebat adalah Substack itu nggak memungut biaya untuk para pembuat konten loh, dan mereka juga memungkinkan untuk menyimpan 90% dari total keuntungan nantinya yang dihasilkan dari pelanggan. Komisi 10% yang mereka ambil tuh digunakan untuk biaya operasional ya, kayak layanan pelanggan dan pengembangan gitu. Dan kalau kamu itu nggak menghasilkan uang dari audiens kamu di Substack, platform ini tuh sepenuhnya gratis ya untuk kamu gunakan. Terakhir, Substack itu datang dengan audiens uniknya sendiri ya, sehingga kamu itu akan memperkenalkan blog kamu kepada jutaan pembaca baru dan pelanggan berbayar yang potensial. Nah, saat ini Substack itu punya lebih dari 500.000 pelanggan berbayar guys, dan mereka juga telah mengumpulkan lebih dari 82,4 juta dolar ya sejak diluncurkan pada Oktober 2017. Cara untuk menghasilkan pendapatan pasif ini itu adalah kamu itu perlu memposting konten yang selalu relevan ya, atau konten yang akan relevan seenggaknya ya selama 1 tahun. Wawancara eksklusif, daftar 10 teratas, panduan perjalanan, dan lainnya lah pokoknya. Nah, dengan melakukan ini, idealnya ya adalah kamu itu bisa menghabiskan waktu yang cukup untuk produksi konten ini ya, dan kemudian kamu itu bisa duduk santai dan membiarkan view dan juga langganan itu masuk secara teratur selama waktu yang cukup lama. Ini seringkali adalah jenis konten yang aku suka posting ya di channel YouTubeku sendiri, dan aku itu bisa pastikan bahwa ngeposting konten yang selalu relevan itu adalah cara yang tepat guys. Jadi ya, kalau kamu itu bisa produksi antara 5 sampai 10 konten yang selalu relevan sebulan, kamu itu bisa segera menemukan diri kamu menghasilkan lebih banyak pendapatan pasif ya. Nomor 5 di daftar ini adalah Webull. Webull adalah platform investasi jangka panjang ya, yang menawarkan investor cara yang bagus untuk menghasilkan pendapatan pasif dalam jangka panjang, dan ini tuh melalui investasi di perusahaan yang diperdagangkan secara publik, terutama yang menawarkan dividen ya. Dan ya, saat ini Webull itu ngasih kamu 12 saham gratis ya kalau kamu itu mendaftar. Jadi aku akan ninggalin itu di deskripsi di bawah guys. Dan ya, saat ini menurutku pendapatku adalah ya salah satu waktu terbaik untuk mulai berinvestasi di pasar saham tuh ya, karena semua saham pada dasarnya sedang diskon ya saat ini. Coba lihat seberapa banyak Meta telah turun ya dalam 5 bulan terakhir. Harganya turun dari $323 pada 2 Februari tahun ini menjadi sekitar $160 pada 29 Juli. Sebenarnya pasar tuh bakal pulih guys, dan ketika itu terjadi, kamu itu akan berharap kamu berinvestasi saat harga turun ya. Selain itu, kamu bisa membeli saham dividen yang bayar kamu setiap bulan atau kuartal, dan ini adalah saham yang bayar pemegang saham sebagian dari keuntungan mereka. Dan ada banyak saham yang menawarkan 2, 3, 4, 5 atau bahkan 5% per tahun dalam pembayaran dividen. Jadi sangat pasif ya kan, dan kamu itu hanya perlu memegang sahamnya dan mereka otomatis membayar dividen itu. Secara keseluruhan, aku pikir berinvestasi di saham itu adalah cara yang bagus untuk menghasilkan pendapatan pasif, terutama untuk jangka panjang, karena kami itu akan mendapatkan bayaran dividen dari saham-saham tertentu itu, serta menghasilkan uang dari apresiasi saham kamu secara historis. Ini sudah terbukti guys, dan itulah sebabnya aku mendorong kamu semua untuk mendapatkan saham gratis itu dan mulai berinvestasi di saham hari ini. Nomor 4 di daftar ini itu adalah perusahaan bernama Society6. Nah, jadi ini mirip dengan Merch by Amazon ya. Society6 adalah platform yang dibuat sesuai pesanan yang mungkinin kamu untuk menjual karya seni atau desain kamu dengan sedikit atau tanpa biaya overhead. Perbedaan antara situs ini dan Merch by Amazon itu adalah ya mereka ngambil karya seni kamu dan mungkinin kamu untuk menempatkannya di hampir semua barang kayak kaos, meja, karpet, case ponsel, dan dekorasi rumah. Terus art wall, tas, kemungkinan ya hampir tak terbatas lah pokoknya. Dengan platform ini, cara Society6 beroperasi itu adalah mereka itu membayar seniman komisi 10% per penjualannya. Namun buat cetakan seninya, cetakan jari atau cetakan kanvas, seniman itu bisa menetapkan harga mereka sendiri di atas standar 10%. Seniman itu bakal dibayar ya nanti 30 hari setelah pengiriman pesanan. Mereka itu dibayar melalui PayPal dan pada hari kerja pertama setiap bulannya. Cara untuk mulai menjual di Society6 itu adalah ya kamu itu hanya perlu membuat akun ya guys, dan mulai mengunggah desain produk kamu, terus memilih berbagai produk untuk menempatkan karya seni kamu, dan kemudian mulai menjual dari titik ini. Society6 itu pada dasarnya mengurus pemenuhan pesanan, pencetakan, dan pengiriman. Jadi yang perlu kamu lakukan itu adalah menunggu penjualan kamu mulai masuk ya. Satu cara mudah yang aku temukan untuk menghasilkan uang melalui website ini itu adalah dengan mencari
mencari apa yang orang simpan di website seperti Pinterest dan meniru desain yang paling populer nantinya. Aku menemukan ini tuh bisa diterapkan pada apapun, apakah itu buat furniture, pakaian, case ponsel, karya seni, dan sebuah daftar gitu. Misalnya kami tuh bisa mencari sesuatu kayak case ponsel yang keren, dan ketika hasil pencarian itu muncul, cari case yang memiliki banyak penyimpanan di situ ya, karena kemungkinan besar ini adalah yang akan dibeli orang nantinya. Nah di sini kamu itu bisa membuat desain kamu sendiri atau menyewa seseorang di Upwork atau Fiverr untuk ngurus langkah itu buat kamu guys. Jadi ya kalau kami itu menghasilkan katakanlah 5 hingga 10 desain yang keren menggunakan metode ini dan masing-masing bisa menghasilkan 50 hingga $100 per bulannya, kamu itu bisa melihat ini sebagai usaha sampingan yang solid banget teman-teman, yang hanya memerlukan sedikit atau bahkan tanpa uang buat memulainya. Nomor 3 adalah Merch by Amazon. Nah Merch by Amazon itu adalah cara yang bagus bagi seseorang yang punya banyak follower untuk manfaatin audiens mereka melalui penjualan merchandise produk ya. Ini tuh juga bisa sangat baik untuk menciptakan awareness brand untuk bisnismu dan memperkenalkan logo atau nama perusahaan kamu ke dunia. Amazon mungkinin kamu untuk mendesain merchandise dan menetapkan harga ya, dan mereka itu mengurus produksi, penjualan, dan mengirim barang tanpa biaya di awal buat kamu. Cara buat mulai dengan Merch by Amazon itu adalah dengan minta undangan ya. Setelah kamu itu diterima ya, langkah selanjutnya adalah membuat produk dan karya seni kamu dan menguploadnya di platform ya guys, agar mereka itu mulai memproduksi merchandise itu. Yang perlu kamu lakukan adalah ya menetapkan harga listing yang harus terjangkau dan bersaing dengan kompetitor kamu dan menunggu penjualan kamu itu mulai masuk. Setelah produk itu mulai bergerak, kamu itu bisa memberitahu penggemar kamu untuk membeli merchandise kamu guys melalui akun media sosial kamu, terus mengiklankannya melalui website atau channel YouTube kamu ya. Atau kalau kamu itu memilih bisnis, kamu itu bisa membeli beberapa merchandise dan menjualnya di kantor atau bahkan toko kamu. Ketika produk kamu itu terjual, Amazon akan bayar kamu royalti setelah memotong pajak dan biaya produksi serta pengirimannya. Untuk memberi contoh berapa banyak yang bisa kamu hasilkan per penjualan, Amazon itu menyediakan grafik untuk menunjukkan berapa banyak yang bisa kamu bawa pulang ya berdasarkan harga pembelian. Jadi untuk kaos standar yang dipatok harga $15,99 di situ, kamu itu akan mendapatkan royalti sekitar $2,21 di situ ya. Dan di sisi yang lebih tinggi, kalau kamu itu matok harga kaos kamu di $25,99, kamu itu mungkin bakalan dapat royalti yang bersih sekitar $9,77 di situ. Hal yang bagus tentang Merch on Demand by Amazon itu adalah ya, kami itu nggak perlu khawatir tentang biaya overheadnya guys, serta penyimpanan inventarisnya, karena semua itu diurus oleh mereka. Kami itu bahkan nggak perlu khawatir tentang membuat penjualannya ya, karena ya seperti namanya, produk ini dibuat sesuai permintaan segera setelah ada pembelian. Jadi ya, ini bisa jadi cara yang bagus bagi siapa aja untuk menjual merchandise teman-teman untuk bisnis mereka tanpa harus benar-benar menghadapi masalah gitu atau mengganggu jadwal harian mereka. Melalui audiens Amazon, kamu juga akan menjangkau jutaan pelanggan di seluruh dunia yang hanya meningkatkan peluang kamu untuk membuat penjualan. Oke, nomor 2 di daftar ini itu adalah Naver. Naver itu adalah website yang membayar kamu untuk menyewakan ruang yang nggak terpakai. Cara Naver bekerja itu adalah kamu itu pada dasarnya membuat listing untuk ruang yang ingin kamu sewakan, yang bisa berupa garasi kamu, jalan masuk, tempat parkir, basement, kamar tidur, kontainer pengiriman, loteng, gudang, dan ya, aku rasa kamu itu mengerti maksudnya guys. Hal yang bagus tentang Naver itu adalah yang membedakannya dari situs penyewaan lainnya ya, mereka memungkinkan kamu untuk mencantumkan baik sebagian ruang kamu atau seluruh ruang dan juga gratis untuk pencantumannya. Namun mereka itu mengambil biaya sekitar 4,9% ditambah 30 sen untuk biaya pemrosesan ketika kamu itu melakukan penjualan guys. Jadi kalau kamu itu menyewakan ruang seharga $100 per bulannya, kamu itu akan mendapatkan sekitar $94,80 ya setelah biaya dibayar. Untuk memulai dengan Naver, yang perlu kamu lakukan itu adalah membuat akun, mencantumkan ruang kamu, merespon permintaan sewa, untuk mendiskusikan barang-barang yang akan disimpan dan berapa lama, lalu menjadwalkan waktu dan tanggal untuk bertemu sama penyewa dan menyimpan barang-barang tersebut nantinya. Karena kamu itu bisa mencantumkan jenis ruang apapun, harga bisa bervariasi. Jadi aku sarankan kamu untuk mencari di area kamu ya guys, untuk melihat seberapa banyak orang lain itu mengenakan biaya untuk ruang serupa dan menetapkan harga kamu berdasarkan itu. Naver itu menawarkan perlindungan tanggung jawab host sebesar $1 juta dan memungkinkan kamu untuk selektif tentang siapa, apa, dan kapan barang-barang itu disimpan. Pembayaran secara otomatis itu disetorkan ke rekening bank kamu setiap bulannya. Perusahaan-perusahaan keuangan kayak Bloomberg, Business Insider, dan Penny Harder semua telah tertarik pada website baru ini, dan mereka itu bahkan muncul di bawah 30 Forbes 30 ya pada tahun 2021. Nomor 1 di daftar website penghasilan pasif adalah ClickBank. Nah, ClickBank adalah website yang memungkinkan kamu untuk menjual produk digital dan fisik atau layanan. Cara ClickBank bekerja adalah produk penjual itu dipromosikan oleh pemasaran afiliasi dengan komisi yang disepakati yang bisa berkisar dari 5 hingga 75% per penjualan, dan dengan potensi untuk menerima komisi yang sangat tinggi untuk pemasaran afiliasi. Ini bisa jadi sangat menguntungkan ya sebagai usaha sampingan juga. Jadi ya, ClickBank itu bekerja untuk penjual ya serta pemasar afiliasi guys. Pada dasarnya mereka itu mengurus hal-hal kayak buat tautan pelacakan afiliasi, pembayaran kepada afiliasi, dan dokumentasi pajak nantinya, yang membuatnya sangat mudah ya buat kamu sebagai penjual untuk terus mengembangkan produk baru untuk dijual. Seperti beberapa usaha sampingan sebelumnya yang sudah aku sebutkan, ClickBank itu ngebantu mengurangi biaya overhead untuk penjual yang selalu menarik dan memungkinkan mereka untuk membuat program afiliasi mereka sendiri dengan sangat sedikit pekerjaan yang diperlukan. Untuk memulainya, kamu harus terlebih dahulu mendaftar dengan mereka, memikirkan produk untuk dijual, dan kemudian mengirimkannya untuk website untuk disetujui. Setelah disetujui, kami itu akan memposting produk di marketplace, menunggu afiliasi mulai mengirimkan, lalu menunggu afiliasi mulai mengirimkan traffic ke halaman produk kamu, dan melihat penjualan kamu mulai masuk. Website ini tuh menawarkan perlindungan dari penipuan juga dan pelacakan produk yang mungkinin kamu melihat hal-hal kayak klik produk, pembelian, dan pemrosesan pedagang ya. Nah, ClickBank itu mengenakan biaya satu kali sebesar 49,95 setelah persetujuan produk pertama untuk mastiin produk tuh ngikutin pedoman pemasaran ya. Nah, di atas biaya satu kali itu, ClickBank juga menawarkan tarif tetap sebesar 7,5% ya ditambah $1 per
penjualan. Jadi kalau kamu itu menjual kursus seharga $100, katakanlah kamu itu akan bawa pulang bersih $91,50. Sebenarnya itu komisi afiliasi satu kali yang kamu bayar. Sekarang seperti yang aku bilang sebelumnya, kamu itu gak perlu jadi penjual guys untuk menghasilkan uang di ClickBank. Kamu juga bisa bertindak sebagai afiliator. Artinya, kamu mempromosikan produk orang lain untuk mendapatkan komisi. Dengan cara itu, kamu itu bisa mulai menghasilkan uang segera tanpa harus memiliki produk untuk dijual. Kamu hanya perlu promosiin link melalui media sosial blog kamu ya, kayak YouTube atau channel lainnya. Dan kamu juga bisa mulai menghasilkan uang dari setiap penjualan yang kamu referensikan. Nah, pemasaran afiliasi itu adalah cara besar yang saat ini aku lakukan untuk hasilin uang. Ini benar-benar sangat masif banget ya guys. Setelah kamu itu mengatur sistem kamu dan punya traffic yang sehat, dan ya ClickBank adalah salah satu platform terbaik bersama dengan ShareSale, eBank Radius, dan Commission Junction. Kalau kamu itu mau terjun ke pemasaran afiliasi, aku sarankan kamu itu untuk cek salah satu dari platform itu ya. Iya teman-teman, aku harap daftar 10 website teratas ini tuh untuk menghasilkan uang pendapatan pasif itu bisa membantu kamu hasilin uang tambahan dan mendekatkan kamu ke tujuan buat mencapai kebebasan finansial ya. Semua website yang baru aku bahas adalah cara yang bagus untuk mulai menghasilkan pendapatan pasif, dan ya aku harap video ini sedikit menginspirasi kamu untuk luar sana dan mulai menghasilkan uang dengan cara yang tidak tradisional. Ini adalah sesuatu yang aku lakukan sejak aku itu lulus kuliah, dan ini adalah yang terbaik yang pernah aku lakukan teman-teman. Itulah kenapa aku sangat bersemangat kalau bikin video-video kayak gini, karena tujuan utamaku adalah untuk mendorong kamu semua untuk menghasilkan uang dengan cara yang gak tradisional, dengan bekerja untuk diri sendiri ya. Anyway, kalau kamu itu suka sama video ini, pastikan untuk tekan like dan juga subscribe untuk lebih banyak konten kayak gini. Aku bikin banyak video tentang keuangan pribadi, investasi, dan kewirausahaan ya. Terima kasih banyak atas waktu kamu, dan aku akan ketemu kamu di video berikutnya. Peace!